Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jobs yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang asal-muasal Apple diciptakan, di mana seorang pendiri aslinya yang pernah didepak dari perusahaannya sendiri oleh orang lain. Bersama gue Gandhi, let's go! Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang baru bangun tidur di sebuah kantin. Dia adalah Steve Jobs, seorang mahasiswa unik yang sedang menempuh pendidikan di Reed College. Pada masa kecilnya, Jobs memiliki masa kelam, yaitu dibuang oleh orang tuanya hingga akhirnya dia diasuh oleh keluarga Paul yang sampai sekarang menjadi orang tua angkatnya. Jobs memiliki kebiasaan unik atau bahkan dipandang aneh bagi sebagian orang. Dia juga tidur di mana saja, tidak pakai sepatu, rambut urakan dan jarang mandi. Tapi walaupun begitu, dia adalah mahasiswa cerdas hingga dia mendapat beasiswa dari kampusnya. Ketika di halaman kampus, Jobs bertemu dengan seorang mahasiswi yang bernama Julie. Saat itu Julie sedang membuat tugas lukisan dari dosennya. Indahnya lukisan itu membuat Jobs tertarik dan mengagumi karya itu. Singkat cerita, Jobs dan Julie menjalin kisah asmara. Jobs bersama pacarnya dan juga Daniel sedang berlibur sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Namun Jobs tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya dan dia selalu menangis ketika mengingat masa lalunya. Selain itu, dia juga merasa tidak punya tujuan hidup yang jelas, sehingga Jobs ditemani sahabatnya yang bernama Daniel pergi ke India untuk menemui seorang biksu dengan harapan dapat menemukan jati dirinya dan ketenangan dalam hidupnya. Di sana, akhirnya dia bertemu dengan seorang biksu yang menyarankan agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan jadilah sederhana sebisamu. Sepulang dari India, Jobs berubah 180 derajat pola hidupnya. Tak hanya itu, dia juga berhenti kuliah dan memilih bekerja di salah satu perusahaan pengembang game. Namun Jobs kembali menemui masalah karena Jobs memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Sementara timnya tak bisa bekerja sama untuk memenuhi kemauan Jobs. Jobs menginginkan game yang berwarna, tapi timnya hanya bisa membuat game yang hitam putih. Jobs pun marah karena tak ada satupun yang mengerti kemauannya. Kemudian Jobs dihampiri oleh manajernya dan juga mengatakan banyak teman-teman di kantornya yang mengeluh dengan sikap pola pikir Jobs yang aneh. Akhirnya Jobs minta agar dia diberi proyek sendiri. Dia juga akan berjanji akan membuat game terbaik yang belum pernah manajer itu lihat. Manajer pun menyetujui dan akan memberi bonus $5.000 apabila berhasil. Selanjutnya, Jobs menemui sahabatnya yang bernama Woz untuk meminta bantuan membuat game yang berwarna. Woz adalah seorang teknisi yang handal. Dia jugalah yang ikut membantu Jobs membangun Apple. Beberapa hari kemudian, Jobs berhasil mempersembahkan game Breakout yang berwarna yang membuat manajernya sangat terkesan. Dan sesuai janji, Jobs mendapatkan bonus $5.000. Jobs kemudian menuju ke rumah Woz untuk mengucapkan terima kasih dan memberinya komisi. Namun di sana Jobs melihat sebuah rakitan desktop yang disambungkan pada televisi. Hal itu menarik perhatian Jobs karena itu adalah sesuatu yang langka. Karena biasanya komputer hanya dipakai di perkantoran dan itu pun masih jarang. Woz mengatakan jika dia membuat desktop itu hanya iseng. Tapi Jobs melihat peluang besar untuk dikembangkan. Lalu Jobs mengajak Woz untuk mencari investor
yang mau mengembangkan temuannya tersebut. Hingga akhirnya Woz mau ikut dengan Jobs mencari investor. Di tengah perjalanan, mereka berdiskusi mengenai nama produk mereka. Dan setelah melalui beberapa perdebatan, akhirnya diputuskan produk itu bernama Apple yang melambangkan kreativitas dan kesederhanaan. Namun tidak ada satupun investor yang berniat untuk produk buatan mereka. Tapi tak lama kemudian datang seorang pemilik toko komputer yang terbaik dengan produknya. Kemudian Jobs melakukan negosiasi dengan pemilik toko tersebut. Dia pun berhasil mendapatkan pesanan 100 unit mesin komputer dengan harga per unitnya mencapai $500. Untuk mempermudah produksinya, Jobs mengubah garasi ayahnya menjadi kantor sekaligus merekrut beberapa orang teknisi seperti Bill, Chris, dan Daniel. Beberapa kemudian proyek mereka selesai. Namun ketika diantar, pemilik toko itu komplain karena dia meminta komputer yang utuh, sedangkan Jobs hanya memproduksi motherboardnya saja. Jobs kemudian meyakinkan pemilik toko itu untuk menjual spare part komputer secara terpisah. Hal itu akan jauh lebih menguntungkan si pemilik toko karena dia juga menjual spare part komputer. Setelah berhasil memproduksi komputer generasi pertama, Jobs ingin mengembangkan komputer generasi keduanya dengan menambahkan power supply dan kipas anginnya tidak berisik di dalam casing CPU komputer. Oleh karena itu, Jobs kembali mendatangkan seorang teknisi bernama Holt untuk mendesain ulang tata letak CPU agar muat dimasuki kipas angin dan power supply. Jobs kemudian mencari investor untuk mendanai komputer generasi keduanya, tapi tak seorang pun yang berniat dengan proyek mereka. Sampai pada suatu saat datang investor bernama Mike. Pada awalnya, Mike ragu untuk berinvestasi di Apple, tapi lagi-lagi Jobs berhasil meyakinkan Mike hingga dia mau berinvestasi sebesar $300.000. Semenjak itu, Apple pindah ke gedung perkantoran dan menjadi perusahaan terbuka. Perkembangan perusahaannya semakin pesat seiring dengan larisnya penjualan produk komputer generasi keduanya yang revolusioner itu. Selain itu, adanya restrukturisasi perusahaan menambah maju perusahaan tersebut. Jobs bertindak sebagai pimpinan direksi dan diawasi oleh dewan komisaris yang dipimpin oleh Arthur. Puncak keemasannya ketika penjualan sahamnya melonjak tajam, yaitu terjual sebanyak 4,6 juta lembar saham hanya dalam waktu 1 jam. Namun sikap Jobs yang terlalu otoriter dan oportunis tidak memberikan selembar saham pun pada teman-temannya yang dari awal ikut merilis Apple seperti Bill, Chris, Daniel, dan Holt. Jobs selanjutnya kembali melakukan inovasi dengan memimpin proyek yang diberi nama Lisa Komputer. Proyek itu menjadi awal kegagalan Jobs karena pemborosan anggaran yang dilakukan Jobs dalam proyek Lisa. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai jika Jobs sering melakukan terobosan dan inovasi yang tidak masuk akal. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Dewan Komisaris memutuskan untuk memberhentikan Jobs sebagai pemimpin proyek Lisa Komputer. Dan semenjak itu, Jobs memilih menenangkan diri sambil merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Setelah itu, Jobs ditelepon oleh Mike, salah satu komisaris di perusahaan Apple. Jobs diminta memimpin sebuah perusahaan baru yang bernama Macintosh. Lalu Jobs kembali masuk ke Apple dan dia telah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, dia juga melakukan beberapa perubahan serta mengembalikan visi misi awal Apple
untuk membantu pengembangan produk Macintosh sekaligus mensukseskan pemasarannya. Tapi ketika produk Macintosh diluncurkan, produknya kurang direspon oleh pasar dan itu membuat kerugian besar pada Apple. Hal itu ternyata disebabkan oleh John School secara diam-diam menaikkan harga Macintosh sangat mahal, sehingga pembeli tidak tertarik lagi membeli produk Macintosh. Namun pagi harinya, saat rapat umum pemegang saham menentukan pemilihan direktur utama, semua dewan komisaris memilih John School. Begitu juga dengan Max yang tega berkhianat dan tidak ada satupun dewan komisaris yang mendukung Job. Job merasa kecewa karena John, orang yang dia ajak mengembangkan perusahaannya, malah merebut perusahaannya. Setelah itu, Job berlibur menikmati kebersamaannya dengan keluarga dan mencoba kembali membangun bisnis dengan mengeluarkan komputer dengan merek NeXT dan langsung laris di pasaran. Sementara itu, kondisi Apple berbanding terbalik dengan kondisi NeXT. Nilai sahamnya menurun tajam dan produksinya pun menurun, hingga John School akhirnya dipecat dari Apple. Lalu, pergantian direksi dan juga dewan komisaris bolak-balik dilakukan. Namun tak ada satupun yang mampu menangani perusahaan dengan baik. Sampai pada suatu ketika Apple akan bangkrut. Salah satu dewan komisaris meminta Job untuk kembali memimpin Apple. Kemudian Job melakukan perombakan direksi pada komisaris Apple, termasuk memecat dewan komisaris yang dulu telah memecat Job. Job juga mengembalikan Apple pada visi misi awal berdiri, mendesain ulang produk agar lebih berkualitas dan sebagainya, hingga Apple menjadi besar kembali seperti sekarang. Dan ketika Job diwawancarai di sebuah radio, Job mengatakan Apple adalah kumpulan orang-orang yang dianggap gila oleh masyarakat, namun ternyata bisa mengubah dunia. Seperti itulah kisah seorang pemuda yang dianggap aneh, namun keanehan itu kini telah memberikan dampak besar pada dunia ini. Sekian cerita hari ini. Gue Gandhi, Saudara Afuk, pamit undur diri.